Halo teman-teman, malam ini aku akan bercerita sedikit mewakili teman yang saat ini sedang dalam permasalahan yang sedang dia hadapin di dalam kehidupannya. Di sini aku sebagai temannya hanya bisa memberikan doa dan mencoba menguatkannya di dalam permasalahan yang mungkin dia sedang diuji oleh Tuhan. Kita tahu di dalam diri manusia itu mempunyai permasalahan tersendiri, bisa itu masalahnya didatangkan oleh diri sendiri atau dari orang lain. Dan bentuk permasalahan itu sangatlah banyak dan bermacam-macam. Tergantung kita sendiri bisa memecahkan atau malah memperkeruhnya. Keegoisan bisa menjadi penyebab datangnya masalah. Dengan tidak mau mengalah atau terlalu banyak mengatur, banyak melarang, keinginan yang tidak terwujudkan, jenuh, bosan, sering marah-marah gak jelas, lelah, cemburu, omongan yang kasar, kecurigaan, atau hal-hal lainnya. Seharusnya kita bisa atur tempo ketika kita sedang dirundung kemarahan dan menurunkan keegoisan di dalam diri kita masing-masing. Mencoba untuk memelankan amarah, mempositifkan kecurigaan. Seharusnya semakin umur bertambah, maka kita harus lebih bijak, lebih merendah, lebih mengalah, lebih memahami, dan lebih memaklumi. Kalau kita menjadi orang yang tahu, janganlah sering membuat kesalahan itu dibuat atau mengundang. Kita sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, bagaimana menempatkan, di mana situasi, di mana kondisi. Tempatkan posisi kita berada dengan siapa dan harus bagaimana. Ketika kita mendapatkan pelajaran dari orang lain, tentunya itu bisa menjadikan pembelajaran dan dibuat pengalaman untuk kita sendiri, buat sekarang dan untuk seterusnya. Bagaimana masalah itu sampai tidak terjadi lagi? Cobalah untuk berusaha merubahnya dan terus bangun kembali suasana yang bisa membuat kita tenang dan bahagia. Hubungan yang baik selalu menjaga komunikasinya agar menjadi tetap rukun dan harmonis. Apa yang dia inginkan atau apa yang ingin kamu inginkan, baiknya bicarakan bareng-bareng. Bicarakan sama-sama agar tidak timbul salah paham. Jangan sampai masalah itu jadi timbul. Jika kamu tidak sanggup untuk memecahkannya, tadahkanlah kedua tanganmu untuk berdoa kepada Tuhan. Mohonlah untuk dibukakan jalan, mintalah petunjuknya agar segala urusan atau masalah dipermudah dan diberi jalan keluarnya. Jika kamu masih tidak kuat dan gak sanggup lagi, maka yang harus kamu lakukan adalah tetaplah bersabar. Dan bolehlah kamu bercerita ke orang terdekat kamu yang bisa kamu percaya agar hati dan pikiranmu menjadi tenang dan menjadi tidak terlalu berat. Hai temanku, kamu kuat kok. Bersabar ya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Hati-hatilah jika ingin mengambil tindakan. Janganlah gegabah atau ceroboh. Jangan sampai nanti kamu menyesal. Tenangin aja dulu isi hati dan pikiranmu untuk saat ini ya. Benahi apa yang menjadi akar permasalahan dan bicarakanlah baik-baik tentunya. Sebagai temanku, aku tidak bisa ikut campur dan aku tidak pandai memberikan saran. Hanya kamu sendiri yang dapat menyelesaikannya.
Sekali lagi, sabar ya temanku. Jangan berlarut dalam kesedihan. Masalah itu akan membuat kamu menjadi manusia yang akan lebih dan terus dewasa pemikirannya. Berdoalah agar hatimu menjadi tenang dan tidak gelisah. Jika kamu bersalah, lebih bijaknya kamu mengakui dan saling memaafkan ya. Sebagai teman, itu yang bisa aku dapat sampaikan sama kamu. Terpenting, sehatlah kamu terus, dan aku mendoakan agar masalah cepat selesai dan berujung bahagia seterusnya. Amin. Aku harap kamu bisa mencerminkan apa yang semesti kamu sendiri tentunya. Siapa kamu, dengan siapa kamu saat ini, selalulah tetap bersama-sama dan menjalaninya bersama-sama. Buatlah suasana menjadi indah dan damai. Memang benar, aku tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan, kamu alamin saat ini. Tapi setidaknya aku harap kamu bisa tegar dan menjadi sosok wanita yang hebat juga. Menjadi wanita yang mempunyai tanggung jawab juga. Menjadi wanita yang bisa menenangkan situasi dan kondisi. Kamu tahu sendiri, cinta itu begitu banyak hal, peristiwa, kejadian yang tak terduga dan disangka-sangka, atau bisa aja datang secara tiba-tiba. Ketika kamu menginginkan suatu keinginan atau suatu yang ingin kamu raih, maka perlakukanlah dia sebagaimana semestinya dan berikan sesuatu yang bisa membuat dia tersenyum manja terhadap kamu. Semangatin dia, apapun kondisi dia. Dia itu sudah banyak berjuang teruntuk kamu. Lihatlah keringatnya dia ketika dia terus-terusan bekerja keras untuk selalu membahagiakanmu. Lihatlah dia begitu besar dia mempertahankan kamu. Karena kamu adalah orang yang sangat dicintai dan disayanginya. Karena kamu adalah cinta terakhirnya. Jangan kamu sia-siakan dia yang sudah sangat begitu besar rasa pedulinya dan sudah membangun keharmonisan sangat begitu lama sama kamu. Tengoklah dia sedikit. Seringkah kamu banyak mendoakannya? Terimalah terus apapun kekurangan dia, lelahnya dia, agar ingin kamu selalu terus bahagia untuk selamanya. Jika dia sering berbuat salah terhadapmu, maafkanlah dia. Lihatlah dia dari yang kamu tidak banyak kamu ketahui dari dia. Jika kamu sudah mengetahuinya, cobalah untuk memahaminya selalu. Ingatlah ketika dimana kamu berbahagia di saat bersama dia di hari-hari atau tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu yang bisa aku dapat sampaikan dan wakilkan teruntuk temanku di malam hari ini. Dan itu yang bisa aku katakan di malam hari ini. Kuatin hati ya, dan kuatin mental juga ya. Yang sudah terjadi emang seharusnya mungkin terjadi dan tidak bisa diputar ulang kembali. Janganlah sampai lagi terulang. Terus terulang dan terulang. Lakukan apa yang kita sanggup dan jangan terlalu memaksakan di suatu situasi yang mana itu tidak dapat dilakukan. Cara yang tepat adalah selalulah bicarakan bersama-sama. Gak apa-apa berbeda pendapat, tapi jangan saling beradu argumen dan mementingkan diri sendiri. Pilihlah yang selalu menjadi hal lebih terpenting, suatu yang sudah menjadikan itu kewajiban.
Nah, itulah teman-teman ceritaku hari ini, semoga bermanfaat ya. Selagi kita masih bisa membantu dan menolong teman yang lagi sedang ada masalah, dengan senang hati dan ikhlas untuk membantu mereka, untuk menguatkan dan mendoakannya, sekalipun itu hanya berupa semangat dan hiburan. Dari aku harap kamu bisa menyelesaikannya ya, dan semoga tidak berlarut-larut. Nah, itulah teman-teman yang bisa aku ceritain dan tuangkan di hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil maknanya dari ceritaku di hari ini. Tetaplah menjadi orang yang dibanggakan dan membanggakan orang. Tetap jaga dan pelihara sikap dan omongan kita, teman-teman. Karena dari mulut bisa jadi penyakit, karena dari mulut itu juga bisa jadi penyembuh. Tetap berpikir positif terus, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Lakuin apa yang kamu senangi, senangi apa yang kamu cintai. Di sini aku bukan seorang penasehat atau orang yang pakar atau ingin menggurui ya. Di sini aku hanya berbagi cerita aja. Jika ada kesalahan dalam ejaan berkata atau audio suara yang mungkin kurang terdengar bagus atau hal lainnya, aku mohon maaf ya teman-teman. Di akhir cerita, selamat malam, terima kasih banyak, dan sampai ketemu lagi di story-storyku yang lainnya. Jangan lupa selalu terus bahagia. Bye.